Halo teman-teman, perkenalkan saya Deya Meralpati Plohi, mahasiswa semester 5 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menunjukkan nilai yang dapat mewakili kumpulan data. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu min, median, dan modus. Yang pertama kita akan bahas bersama-sama tentang min. Min suatu data didefinisikan sebagai jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data dan disimbolkan dengan X bar. Definisi min ini dapat kita tulis menjadi min sama dengan jumlah semua data bagi banyaknya data. Selanjutnya, min data tunggal. Min suatu data ukuran X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dapat ditentukan dengan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai tambah Xn per N, atau dapat ditulis menjadi X bar sama dengan sigma Xi dari I sama dengan 1 sampai N per N, dengan X bar adalah min, sigma Xi adalah jumlah semua data, dan N adalah banyaknya data. Min data kelompok. Untuk data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi min, dapat dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dari I sama dengan 1 sampai R per sigma Fi dari I sama dengan 1 sampai R, di mana X bar itu adalah min, Fi adalah frekuensi kelas ke I, R adalah jumlah kelas, dan sigma Fi dari I sama dengan 1 sampai R itu sama dengan N atau ukuran data. Rumus ini dapat digunakan untuk mencari min dari data dalam daftar distribusi frekuensi tunggal maupun kelompok. Untuk data yang disajikan dalam distribusi frekuensi tunggal, Xi merupakan nilai data yang dimaksud. Sedangkan untuk data yang disajikan dalam daftar distribusi berkelompok, Xi adalah titik tengah masing-masing kelas. Contoh, tentukan min dari data di samping. Datanya seperti pada tabel ini. Penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dari I sama dengan 1 sampai R per sigma Fi dari I sama dengan 1 sampai R. Maka kita harus mencari terlebih dahulu jumlah dari Fi kali Xi. Pada tabel sudah disajikan bahwa jumlah Fi kali Xi adalah 273 dan jumlah Fi adalah 40. Maka kita substitusikan nilai tersebut pada rumus dan akan mendapatkan hasil 6,825. Maka min data tersebut adalah 6,825. Contoh selanjutnya, tentukan min dari data pada daftar distribusi frekuensi berkelompok ini. Karena ini adalah daftar distribusi frekuensi berkelompok, maka Xi di sini menggambarkan nilai tengah dari kelas yang ada pada data. Lalu kita kalikan Fi dan Xi dan hasilnya, lalu kita jumlahkan keseluruhannya dan kita substitusikan ke dalam rumus yang ada. Jadi sigma Fi kali Xi dari I sampai 1 I sama dengan 1 sampai R itu adalah 2890 dan sigma Fi dari I sama dengan 1 sampai R itu sama dengan 40. Maka setelah kita kerjakan hasilnya adalah 72,25. Jadi min dari data tersebut adalah 72,25. Selanjutnya median.
Median adalah suatu nilai yang membagi suatu data yang telah diurutkan dari data terkecil ke terbesar menjadi dua bagian sama banyak. Nilai median adalah data yang ada di tengah jika ukuran datanya ganjil dan rata-rata dua nilai data yang ada di tengah jika ukuran datanya genap. Median data tunggal. Misalnya suatu data yang telah diurutkan ditulis sebagai X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dengan X1 lebih kecil sama dengan X2, lebih kecil sama dengan X3, dan seterusnya sampai lebih kecil sama dengan Xn. Maka, nilai median dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, jika N atau ukuran datanya ganjil, maka mediannya adalah data yang berada di tengah atau data ke N tambah 1/2. Dapat kita tuliskan menjadi median sama dengan X N tambah 1/2. Dan yang kedua, jika N atau ukuran datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua data yang berada di tengah, yaitu data ke N/2 dan data ke N/2 tambah 1, atau dapat ditulis menjadi median sama dengan 1/2 kali X N/2 tambah X N/2 tambah 1. Contohnya, tentukan median dari setiap data berikut. A. 3, 5, 4, 2, 6, dan B. 14, 12, 10, 20, 8, 8, 6, dan 10. Kita akan menyelesaikan soal yang A terlebih dahulu. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Urutan data dari yang terkecil adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Ukuran data atau N-nya itu adalah 5, di mana ukuran datanya itu banyaknya adalah ganjil, maka mediannya adalah X5 tambah 1/2 sama dengan X3 atau data ketiga, yaitu 4. Untuk soal yang B, kita juga urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hasilnya adalah 6, 8, 8, 10, 10, 12, 14, dan 20. Ukuran datanya N sama dengan 8, di mana itu ukuran genap, maka mediannya adalah 1/2 dari X8/2 tambah X8/2 tambah 1, 1/2 kali dengan data keempat tambah data kelima, sama dengan 1/2 kali 10 tambah 10. Hasilnya adalah 10. Median data berkelompok. Median data berkelompok dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Median sama dengan TB tambah N/2 kurang F per F kali P, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyak data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F kecil adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Untuk lebih memahami rumus ini, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan median dari data berikut. Penyelesaiannya, kita harus tambahkan satu kolom frekuensi kumulatif F besar pada tabel. Lalu, dapat kita ketahui bahwa N atau banyaknya data itu ada 130, dan median atau kelas mediannya itu terletak pada data ke 130/2 atau data ke 65, yang berarti ada pada kelas 75 sampai 79, maka TB-nya adalah 75 kurang 0,5, hasilnya 74,5. Frekuensi kumulatifnya itu adalah 56. Frekuensi dari kelas median adalah 24, dan panjang kelasnya adalah 5. Kita substitusikan semua nilai itu pada rumus median, maka akan kita temukan hasilnya 76,375.
Selanjutnya, modus. Modus adalah data yang nilainya paling sering muncul atau data yang frekuensinya atau keseringan muncul paling besar. Jenis-jenis data menurut banyaknya nilai modus dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah data unimodal, yaitu data yang bermodus tunggal atau hanya mempunyai satu nilai modus. Yang kedua, data bimodal adalah data yang mempunyai 2 nilai modus. Dan yang ketiga, data multimodal, yaitu data yang mempunyai lebih dari 2 modus atau memiliki banyak nilai modus. Yang keempat, data tidak mempunyai modus, yaitu data yang semua nilainya memiliki frekuensi yang sama besar. Modus data tunggal. Pada suatu data yang tidak dikelompokkan atau tunggal, modus merupakan data yang sering muncul atau data dengan frekuensi terbesar. Oleh karena itu, modus data tunggal dapat langsung ditentukan dengan membandingkan besar frekuensi masing-masing data tersebut. Contohnya, tentukan nilai modus dari 4, 3, 6, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 7, 5, 3, dan 9. Penyelesaiannya, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa nilai 4 memiliki frekuensi 2, nilai 3 memiliki frekuensi 3, nilai 6 memiliki frekuensi 2, nilai 7 memiliki frekuensi 2, nilai 8 dan 9 memiliki frekuensi 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai modus dari data tersebut adalah 3 karena memiliki frekuensi terbesar. Selanjutnya, modus data berkelompok. Untuk menentukan nilai modus data berkelompok, dapat menggunakan rumus MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P, di mana MO adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi terbesar, D1 adalah frekuensi kelas modus kurang frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah frekuensi kelas modus kurang frekuensi kelas sesudahnya, dan P adalah panjang kelasnya. Untuk memahami rumus ini, kita akan melihat contoh berikut ini. Tentukan nilai modus dari data ini. Perhatikan tabel ini adalah datanya. Lalu penyelesaiannya, dari tabel tersebut terlihat bahwa kelas modus terletak pada interval 81 sampai 90, di mana kelas itu memiliki frekuensi terbesar yaitu 12. Maka titik tepi bawahnya itu adalah 81 kurang 0,5 sama dengan 80,5. D1 adalah 12 kurang 4 sama dengan 8. D2 adalah 12 kurang 8 sama dengan 4. Dan panjang kelasnya adalah 10. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut akan kita langsung substitusikan ke dalam rumusnya dan akan kita temui hasil 87,17. Jadi, modus data tersebut adalah 87,17. Baik, sekian itu penjelasan dari saya tentang ukuran pemusatan data. Terima kasih.